يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد تقول: أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معلن الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Lebih-lebih nikmat iman, Islam dan nikmat kesempatan dan kesehatan yang Allah masih berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menjalankan ibadah salat Jumat di Masjidul Iman yang kita cintai ini. Salawat assalam
mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena jasa-jasa beliaulah kita bisa menikmati kehidupan seperti yang kita rasakan saat ini, yaitu ad-dinul Islam. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya ialah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kabar di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah harta-harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Jika kamu berlaku demikian, maka kamu termasuk orang-orang yang khasirun, orang-orang yang merugi. Dan nafkahkanlah sebagian, dan belanjakanlah sebagian, dan infakkanlah sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian sebelum datang kematian menimpa seorang salah satu di antara kalian. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika seorang anak Adam telah meninggal dunia, maka ketika seorang anak Adam ketika dihantarkan ke kuburan, maka dia mempunyai 3 sahabat yang akan ikut mengiringi dan ikut akan mengantarnya ke dalam kuburan. Sahabat yang pertama adalah istri dan anak-anak dan serta keluarganya. Itu akan ikut mengantarkan kita ke dalam kuburan, ikut akan mengiringi kita ke dalam kuburan. Tapi mereka tidak sudi ketika kita dimasukkan ke dalam liang lahat, tidak sudi ikut ke dalam kuburan. Padahal ketika kita masih hidup, kita selalu berusaha bagaimana caranya untuk membahagiakan istri dan anak-anak kita. Tetapi ketika kita sudah dimasukkan ke dalam kuburan, sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, mereka tidak sudi menemani kita di alam kubur. Mereka meninggalkan kita dan balik lagi ke rumah. Padahal kita sebagai suami, banting tulang, peras keringat, peras otak, tidak mengenal waktu bagaimana caranya mencari nafkah untuk membahagiakan mereka. Tetapi ketika kita masuk ke dalam kuburan, mereka tidak sudi bersama kita. Padahal ketika kita masih hidup, mereka selalu bersama kita. Tetapi ketika kita dimasukkan ke dalam kuburan, dimasukkan ke dalam liang lahat, mereka tidak sudi bersama kita. Mereka balik lagi ke rumah. Sahabat yang kedua yang ikut mengantarkan kita, yang ikut mengiringi kita ke dalam kuburan adalah harta-harta kita. Susah payah kita mengumpulkan harta. Pagi, sore, siang, malam kita berpacu untuk mendapatkan harta. Tetapi ketika kita meninggal, harta itu tidak ikut masuk ke dalam kuburan bersama kita. Alangkah ruginya. Benar, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apabila harta-harta kita dan anak-anak kita melalaikan kita daripada mengingat Allah, sungguh kata Allah, kita adalah orang-orang yang khasirun, orang-orang yang merugi.
Yang ketiga, yang akan ikut mengantarkan kita ke alam kubur adalah amal. Kalaulah masih sempat tangan ini mengelus daripada kepala anak-anak yatim, kalaulah masih sempat tangan ini memberi makan daripada fakir-fakir miskin, kalaulah masih sempat tangan ini memberikan satu sak semen kepada pembangunan masjid, kalaulah masih sempat tangan ini berbuat baik, itulah amal, itulah yang akan menjadi sahabat kita di alam kubur. Amalan itulah yang akan melindungi kita daripada kebengisan malaikat mungkar dan nakir. Amalan itulah yang akan menerangi kita di alam kubur. Amalan itulah yang akan menjaga kita di alam kubur. Kalaulah masih sempat tangan ini mengelus daripada kepala anak-anak yatim, kalaulah masih sempat tangan ini memberikan makan daripada fakir miskin, kalaulah masih sempat tangan ini memberikan satu sak semen kepada pembangunan masjid, itulah yang akan menemani kita, itulah yang akan menjadi sahabat sejati kita di alam kubur, yang ketika di sana tidak ada pertolongan, tidak ada sahabat kecuali hanyalah amal. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita semua akan bermuara, pada akhirnya kita semua akan menuju dengan satu titik, yaitu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap sesuatu yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Baik itu jenderal, baik itu petani, baik itu pengusaha, pasti akan merasakan mati. Bukankah kita sering mendengar daripada pengumuman dan pencapaian di masjid, apabila ada orang tetangga atau saudara kita yang dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita sering mendengar sebutan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang rahmatullah bulan binti bulan pada hari ini, jam hari ini? Bukankah kita sering mendengar, dan sebentar lagi nama kita pun akan disebut dengan sebutan seperti itu, dengan nama almarhum. Tinggal menunggu giliran, tinggal menunggu waktu, dan itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap sesuatu yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Sebentar lagi, mungkin lagi 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun, sebentar lagi kita akan menghadap daripada Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah kita lakukan di alam dunia ini. Yang jadi satu pertanyaan, apakah ketika kita menghadap daripada Allah Subhanahu wa taala kita akan membawa husnul khatimah? Apa husnul khatimah? Karena apabila kita membawa husnul khatimah, alangkah bahagianya kita akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhoi, dan masuklah kalian ke dalam golonganku, kata Allah, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Alangkah bahagianya apabila kita bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan alangkah celakanya, alangkah sengsaranya, alangkah meruginya apabila nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'ul khatimah. Karena roh kita akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikumpulkan kepada roh-roh yang rugi, dan akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sisa umur, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sisa waktu,
Marilah kita gunakan sisa umur, sisa waktu dan sisa kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang minal khasirin, yang sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan di kehidupan yang Allah lebihkan ini, yang Allah berikan bonus ini, kita selalu bisa melakukan sesuatu yang baik, yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kehidupan di dunia ini, kehidupan yang hasanah, dan mudah-mudahan Allah wujudkan juga kehidupan kita di akhirat dengan kehidupan yang hasanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tashaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.